dinas kesehatan sampai hari ini mengadakan sidang seminar sama saya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kepada Tejagrawa ST, STNM, MTMT selaku dosen pembimbing satu saya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Indrawan STMT selaku dosen pembimbing dua saya yang mungkin pernah hadir di tempat. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Boris Marwan MT selaku dosen pembimbing satu saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Hari Mukti Wibowo STMT, STNM selaku dosen penguji dua saya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara seminar tentang saya. Nama saya Daniel Simatulika. Saya akan mempresentasikan tentang judul penelitian saya yang berjudul perancangan alat angkut mesin gas yang ekonomis dan multifungsi. Pertama, latar belakang. Manual material handling merupakan pekerjaan yang meliputi beberapa aktivitas mulai dari mengangkat, membawa, memindahkan, mendorong atau memegang suatu benda. Salah satu kegiatan yang membutuhkan alat bantu yakni pemindahan mesin las. Sering pemindahan mesin las jenis MMA dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 25 cm, tinggi 20 cm, dan dengan bobot 20 kg saat akan melakukan pekerjaan pengelasan. Dilakukan dengan cara diangkat menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan tangan langsung. Namun cara seperti ini memiliki kekurangan di mana membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga bisa menyebabkan cedera. Alat angkut mesin las yang multifungsi ini merupakan sebuah alat yang dirancang untuk memudahkan pemindahan mesin las dari suatu tempat ke tempat lain demi penghematan waktu serta tenaga, dan juga bisa digunakan untuk tempat penyimpanan alat yang dibutuhkan. Berikutnya, yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perancangan alat angkut mesin las yang ergonomis dan multifungsi. Yang kedua, bagaimana hasil perancangan alat angkut mesin las dan material yang digunakan. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga saat pemindahan mesin las dan peralatan. Yang kedua, untuk meningkatkan kenyamanan dan safety saat pemindahan mesin las. Yang ketiga, untuk mengetahui proses perancangan pembuatan alat angkut multifungsi untuk mesin las dengan memperhatikan segi ergonomisnya. Poin yang keempat, mengembangkan desain alat angkut mesin las yang ergonomis, aman, dan tahan lama. Yang ketiga, manfaat penelitian. Poin pertama, dapat meminimalisir waktu dan tenaga saat pemindahan mesin las. Dan poin kedua, dapat mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal saat proses mengangkat mesin las. Poin yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami perancangan atau pembuatan alat angkut mesin las yang multifungsi. Yang keempat, batasan penelitian. Poin yang pertama, perancangan ulang alat angkut multifungsi untuk mesin las yang ergonomis. Poin yang kedua, pembuatan alat angkut multifungsi untuk mesin las. Poin yang ketiga, penelitian ini berfokus pada perancangan alat angkut mesin las yang ergonomis dan multifungsi jenis MMA atau manual metatarsial welding yang portable dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 25 cm, tinggi 20 cm, dan dengan bobot 20 kg. Yang berikutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yang disediakan dalam bentuk bab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 landasan teori perancangan. Yang pertama, pengertian perancangan. Menurut Suta Muriski 2011, perancangan adalah suatu proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi yang mencakup komponen dan keterbatasan dalam proses pengerjaannya. Berikutnya, jenis-jenis perancangan. Yang pertama, perancangan produk inovatif. Perancangan produk inovatif merupakan perancangan produk yang berbeda dan berbeda. Yang kedua, perancangan produk sederhana. Perancangan produk sederhana itu perancangan produk yang memperhatikan segi manfaat dan ketahanan lamanya. Ketiga, perancangan produk tahan lama. Yang ketiga, tahapan perancangan. Ada beberapa tahapan perancangan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, desain detail atau detail design.
Yang keempat, pengujian dan validasi. Yang kelima, peluncuran. Yang berikutnya, ergonomi. Yang pertama, pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya, peralatan yang digunakan, dan lingkungan kerjanya yang meliputi ciri fisik dan non fisik. Yang kedua, aspek-aspek pendekatan ergonomi. Yang pertama, postur dan posisi kerja. Yang kedua, kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga, efisiensi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja. Manfaat ergonomi. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, kenyamanan dan kepuasan kerja. Yang kelima, kesejahteraan manusia serta keseluruhan. Yang berikutnya, antropometri. Pengertian antropometri. Antropometri adalah suatu disiplin ilmu yang fokus pada pengukuran dimensi tubuh manusia, termasuk berat badan, tinggi badan, panjang pendeknya, lingkar lengan, dan sebagainya, menurut Wisnu Broto tahun 2000. Yang kedua, sumber variabilitas data antropometri. Yang pertama, umur. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, suku atau ras. Yang keempat, perbedaan jenis pekerjaan dan profesi. Berikutnya, penggunaan distribusi normal. Dalam antropometri, persentil ke-9 menunjukkan ukuran yang besar dan persentil ke-5 menunjukkan ukuran yang kecil. Jika dimensinya mencakup 95% populasi, maka dimensinya adalah 2,5 dan 97,5 dan mewakili batas ruang yang tersedia sebagai persentil. Yang berikutnya, Nordic Body Map. Nordic Body Map atau NBM adalah berupa alat sederhana dan efektif untuk mengidentifikasi dan menilai ketidaknyamanan muskuloskeletal di berbagai bagian tubuh. Yang berikutnya, muskuloskeletal disorder. Pengertian. Menurut Statistics 2011, mengartikan bahwa muskuloskeletal disorder merupakan sekumpulan gejala atau gangguan terkait dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah. Ada beberapa faktor penyebab muskuloskeletal disorder. Yang pertama, faktor individu ada beberapa faktor juga. Yang pertama, masa kerja. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, usia. Dan keempat, tinggi badan. Yang kedua, faktor penyebab muskuloskeletal disorder adalah faktor pekerjaan. Ada 3 faktor juga. Yang pertama, postur tubuh, repetisi. Yang ketiga, pekerjaan yang statis. Dan faktor yang terakhir, faktor lingkungan. Jadi, alat angkut. Alat angkut merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain secara efisien dan aman. Dengan begitu, alat angkut memiliki peran penting dalam dunia industri. Yang berikutnya, penelitian yang bermanfaat. Yang pertama, penelitian Resalva Amerika Wibowo yang berjudul Perancangan Alat Bantu Pengangkut Bibit Tanaman dengan menggunakan Quality Fusion Development. Yang kedua, penelitian Mosapik untuk Eka Dwi Garuda Darwati yang berjudul Perancangan Ulang Alat Angkut guna menurunkan ongkos material handling. Bab 3, metodologi penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di workshop prodi teknik industri Universitas Nusantara Marskal Surya Dharma. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi teknik industri Universitas Nusantara Marskal Surya Dharma. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang berikutnya, data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, data penelitian. Ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, observasi, dokumentasi, pengukuran antropometri, dan kuesioner Nordic Body Map. Teknik analisis data. Yang pertama, pengukuran dan pengumpulan data, antropometri responden. Yang kedua, uji keseragaman data. Yang ketiga, pengujian kecukupan data. Yang keempat, perhitungan persentil. Yang keempat, kuesioner Nordic Body Map atau NBM. Yang kelima, perhitungan dimensi alat angkut. Untuk proses sendiri ada di layar. Yang pertama, mulai, terus kemudian studi lapangan dan studi pustaka dengan identitas masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, yaitu ada 2, data primer. Yang pertama, wawancara dan dokumentasi. Yang kedua, data dimensi antropometri. Yang ketiga, data kuesioner Nordic Body Map. Yang bagian data kuesioner, data sekunder, yaitu
literatur tentang perancangan ergonomi, non lingkungan dan antropometri. Dilanjutkan dengan pengolahan data. Cara pengolahan data yang pertama penilaian non body map, yang kedua perhitungan data antropometri, yang ketiga perhitungan perancangan prosedur dimensi alat angkut, yang keempat pembuatan desain gambar rancangan alat angkut. Dilanjut perancangan prototipe, kesimpulan dan saran selesai. Sekian presentasi proposal studi saya. Semoga bisa menjelaskan judul gagasan secara jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Daniel. Silakan duduk dulu. Yang pertama saya persilakan Pak Budi Sumartono untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Pak Birawa yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pertanyaan dan masukan terhadap proposal kita tadi Saudara Daniel Simanjuntak. Saudara Daniel sehat ya? Sehat. Judulnya apa Saudara Daniel? Perancangan alat angkut mesin gas yang serius dan multifungsi. Ya. Biasanya kalau di itu ada penunjukan tempat ya, penelitiannya ya, itu sama di bagian apa, di bagian apa, segala macam. Nah ini biasanya belum ada tempatnya di sini, dilakukan di mana? Apakah secara umum berlaku di seluruh Indonesia atau seluruh dunia atau apa? Ya, jadi di judul ini harus ditentukan tempatnya. Ya, mungkin kan karena penelitian itu kan biasanya kan ada permasalahan di tempat itu sebagai orang dari industri atau sebagai dokter mengobati permasalahan yang ada di sini. Jadi ini ceritanya nantinya dilakukan di mana? Penelitian dilakukan di workshop penelitian di kampus. Ya, penelitian dilakukan di workshop boleh-boleh saja, apalagi dulu misalnya waktu zaman COVID kadang-kadang kita bisa di perusahaan susah, jadi kita lakukan di lab gitu ya untuk pengambilan datanya sendiri. Tetapi juga di sini kondisinya sudah normal, ya jadi tempatnya apakah memang di situ sangat urgen, sangat diperlukan sekali bahwa di tempat itu memang diperlukan suatu alat bantu ya, alat bantu untuk mengangkut di sini mesin las itu gitu. Tapi kalau ini sifatnya umum, nanti di general apakah setiap mesin las itu perlu alat bantu itu gitu. Jadi kenapa tidak di luar aja ya, kalau memang di lab apakah memang urgennya sekali di lab itu gitu ya, untuk pelancaran praktikum atau untuk pelancaran apa hanya mendesain secara umum gitu ya, secara umum bahwa mesin las itu perlu diberikan suatu perancangan alat bantu itu gimana? Baik Pak, pertama sih kenapa saya memilih di workshop itu karena pertama akses dan cepatnya ambil data gitu Pak. Terus bisa juga digunakan untuk proses belajar untuk prodi kedepannya Pak. Nah, kalau alasannya itu ya, semua orang pengen ngambil datanya yang gampang gitu ya. Kalau bisa malah di rumah aja, kalau itu di kamar harus ambil data. Ya enggak itu, enggak alasan gitu ya. Kalau data terus alasan yang kedua itu tadi apa? Untuk bantu ke